Hai halo sahabat sehat, sekarang kita memasuki sesi obat obrolan sehat bareng aku Dijah. Kita bakal kupas tuntas seputar produk herbal yang halal dan juga terjamin kualitasnya. Makanya stay tune ya di 5.0 News FM. Salam sehat, segar, bugar, dan ceria. Nah teman-teman, itu tadi merupakan salah satu bentuk seorang penyiar ketika menyampaikan informasi atas siarannya. Ada sebuah kekhasan tersendiri dari seorang penyiar radio karena mereka memainkan intonasi dan juga vokal untuk menimbulkan imaji visual di telinga pendengarnya. Dalam profesi broadcaster ini, secara lebih luasnya itu mengarah kepada pembuatan dan juga pendistribusian berbagai konten media lewat televisi, radio, dan juga lain sebagainya. Dalam konteks broadcaster kekinian, dalam hal ini kita akan memfokuskan kepada penyiar radio, bahwasanya tentunya juga seorang atau sebuah industri broadcast harus memanfaatkan dan juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era sekarang ini. Salah satu produk yang dihasilkan yakni dari fitur Spotify, yaitu fitur podcast, dan contoh akunnya yakni akun Rintik Seduh. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya, akun Rintik Seduh ini pemilik aslinya itu bernama Sana, yang terkenal di Instagram sebagai seorang broadcaster, penulis, dan lain sebagainya. Nama pendengarnya ini sering disebut Teri dan juga Paus. Dan kira-kira kenapa sih Sana ini atau Rintik Seduh ini dapat menjadi broadcaster muda yang terkenal dan telah didengar ribuan kali podcastnya dan juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Yang pertama tentunya karena skill penyiar yang Sana miliki. Dia berhasil untuk menciptakan vokal dan juga intonasi yang cukup bervariatif sehingga penonton pun turut terbuai dan juga merasa relate dengan podcastnya. Yang kedua, Sana juga pintar dalam memilih target dan juga memilih topik pembahasan. Karena targetnya ini adalah kalangan anak muda, makanya topik yang diangkat seputar permasalahan yang dialami oleh anak-anak muda seperti percintaan, pertemanan, masalah mental, dan yang lain sebagainya. Kemudian contoh berikutnya dari media Solopos misalnya. Seperti yang kita ketahui, Solopos itu sudah banyak dari media-media jurnalistik dan juga pemberitaan yang diliput oleh media Solopos, dan juga Solopos memiliki stasiun radio. Maka dari itu ada sebuah terobosan baru yang juga diciptakan oleh Solopos ini, yaitu dengan menerbitkan atau menerima tulisan dari masyarakat kemudian mengunggahnya ke website mereka. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari Solopos ini menerima opini dari masyarakat kemudian mengunggah ke website mereka? Yang pertama itu karena memang sekarang juga kita mengetahui ya, dari kondisi sekarang sangat jarang sekali orang-orang itu menonton atau membaca berita dari koran secara fisik, karena kebanyakan mereka itu membacanya dari media digital. Sehingga kemudian Solopos juga telah beradaptasi dan juga berkembang untuk membuat suatu terobosan baru agar berita-beritanya ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan juga Solopos memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik agar masyarakat juga tetap mengirim tulisan dan juga Solopos tetap dapat mengunggah berita-berita kepada websitenya. Hal ini sudah selaras seperti yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah yang mengatakan bahwasannya kita seharusnya atau industri broadcast seharusnya menjadikan internet sebagai sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Karena banyak dari masyarakat Indonesia itu menggunakan satu perangkat untuk dua kegiatan sekaligus, misalnya mencari informasi dan juga mendengarkan musik. Nah, begitulah kira-kira cara seorang broadcaster, baik dari individu maupun juga dari industri broadcast seperti Solopos, dalam menghadapi tantangan zaman ini.